tahun 2012 ya, atau SMK 3. Baik, mudah-mudahan tetap fokus ya, tetap semangat, tetap fokus karena apa yang akan kita diskusikan di sesi siang kali ini tidak kalah penting dan menarik ya, berkaitan dengan SMK 3 berdasarkan PP 50 tahun 2012. Jadi harapan kami kita semua bisa tetap fokus, kemudian tetap bersemangat dan ya mengikuti sesi siang ini sampai dengan selesai. Nanti mungkin kita bisa diskusi ya, lebih banyak harapannya seperti itu. Jadi siang ini saya coba sampaikan berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya, di mana mungkin sudah kita ketahui bersama bahwa PP 50 ini merupakan salah satu turunan dari Undang-Undang ya, nomor 13 tahun 2003, juga dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang secara eksplisit menyatakan bahwa K3 merupakan kewajiban ya dari penerapan K3 di tempat kerja. Sedangkan kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan sendiri, memang di salah satu pasalnya ya, di pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 ya, sesuai dengan ketentuannya gitu ya. Dan terkait dengan pedoman penerapannya akan diatur dalam sebuah peraturan pemerintah. Nah, disinilah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2000. Terus sedikit pengantar ya terkait dengan SMK 3. Dilanjut mungkin slide-nya. Jadi berkaitan dengan kebijakan SMK 3, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya, bahwa memang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia di salah satu undang-undang ya, salah satu undang-undang nomor 1, nomor undang-undang nomor 1 tahun 1970 memang mengatur terkait dengan keselamatan kerja. Di mana juga di dalam undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa penerapan K3 di tempat kerja merupakan kewajiban. Kemudian SMK 3 sendiri sebenarnya bukan merupakan pertama kali diterbitkan panduannya di PP 50 ya, tapi sebelumnya ada di Permenaker 5 tahun 1996, di mana waktu itu sebelum ada PP 50 tahun 2012. Kemudian pada 2003 ya, ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, ditegaskan kembali di pasal 87 bahwa pedoman penerapannya diamanatkan gitu ya dalam bentuk peraturan pemerintah yang terpisah dari undang-undang, maka diterbitkanlah PP 50 tahun 2012. Di samping itu memang di Indonesia sendiri isu-isu ketenagakerjaan cukup kompleks ya, dan memang setiap konvensi ILO ya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi ya berkaitan dengan isu-isu ketenagakerjaan, sehingga memang dinilai perlu ada satu peraturan yang komprehensif dan rigid gitu ya. Dan memang diamanatkan oleh undang-undang untuk dibuat sebuah pedoman penerapan ya. Diterbitkanlah PP 50 tahun 2012. Dilanjut Mas Aldi. Jadi ini skema dasar hukum ya. Jadi kalau tadi juga sempat saya singgung sebelum di sesi sebelumnya bahwa memang salah satu yang paling membedakan antara penerapan sistem manajemen K3 yang versi PP 50 dengan versi ISO. Kalau dari PP 50 memang merupakan produk dari turunan undang-undang ya, sehingga ada konsekuensi hukum atau sanksi jika tidak diterapkan. Tapi kalau misalnya ISO sendiri ya, jika memang kita sudah tersertifikasi dan sudah mengimplementasikan SMK 3, sebenarnya untuk kewajiban menerapkan ISO bisa dikatakan itu adalah kebijakan dari perusahaan gitu ya. Tapi untuk bisa memenuhi bahwa perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3, itu merupakan kewajiban hukum ya, dari setiap organisasi yang sesuai persyaratan ya, sesuai dengan persyaratan pasal 5 dalam
apa namanya dalam PP 50 ini tahun 2012 ya. Dilanjut Mas Aldi. Untuk di undang-undang sendiri di Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan disampaikan ya pasal 87 ayat 1 bahwa setiap perusahaan menetapkan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi kalau di perusahaan itu sudah menerapkan sistem manajemen tertentu, maka SMK3 ini diintegrasikan ya pelaksanaannya. Jadi terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian mengenai ketentuan penerapannya SMK3 diatur pada sebuah peraturan pemerintah. Disinilah PP 50 tahun 2012. Dilanjut Mas Ali. Ya. Jadi SMK 3 ini merupakan sebuah sistem ya yang terintegrasi dengan sistem perusahaan, dengan sistem manajemen perusahaan, di mana sistem ini memiliki pedoman penerapan, kemudian nanti memiliki sejumlah kriteria penerapan dan ada elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam penerapan SMK 3 ini. Ini ketentuannya ada di bab pertama ya, pasal 1 PP 50 tahun 2012 ya. Jadi ada berupa persiapan gitu ya, kemudian perencanaan, penerapan, kemudian nanti pengendalian, evaluasi dan peningkatan kinerja ya. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Pendekatan prosesnya kurang lebih dia mirip juga sama ISO ya, karena memang di situ ada input ya, nanti berupa lahan awal, kemudian di situ ada sebuah proses aktivitas ya, kemudian dinilai outputnya, kemudian nanti dievaluasi ya untuk menjadi sebuah rekomendasi tindakan perbaikan berkelanjutan. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Jadi dalam penerapan SMK 3 diperlukan perencanaan, ya, perencanaan, kemudian perlahan awal. Nah, itu bisa berupa informasi-informasi yang berkaitan dengan organisasi ya. Kalau tadi di ISO mungkin kita pernah bahas tentang konteks organisasi. Ini juga ditetapkan ya sejumlah perencanaan yang memang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam implementasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Ada struktur, kemudian siapa tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, kemudian bagaimana proses, prosedur, kemudian sumber daya apa yang harus disediakan. Kemudian pada prosesnya nanti ada pengembangan, penerapan, monitoring gitu ya. Kemudian nanti dievaluasi ya sejauh apa efektivitas sistem dan sejauh apa mengaruhi produktivitas. Kemudian dilakukan proses pemantauan dan penilaian ya. Bisa berupa audit, inspeksi, kemudian review dan lain sebagainya. Dilanjut Mas Aldi. Jadi dengan terbitnya PP 50 ini, Bapak Ibu sekalian, secara hierarki peraturan ini juga secara otomatis ya Permenaker 5 tahun 1996 tentang SMK 3 yang sebelumnya itu tergantikan ya. Jadi digantikan dengan PP 50 tahun 2012. Jadi pedoman SMK 3 sudah tidak lagi ke Permenaker 5 tapi sudah langsung ke PP 50 tahun 2012. Lanjut Mas Aldi. Nah, secara struktur PP 50 ini terdiri dari ada 6 bab, ada 22 pasal dan 3 lampiran ya. Di lampiran pertama itu ada pedoman penerapan ya, ada 5 pedoman penerapan, kemudian di lampiran kedua itu ada terkaitan dengan penyelarasan kriteria yang ada 166. Kemudian di lampiran 3 ada format laporan audit SMK 3. Jadi ada pada bagian isi ada 6 bab, itu 22 pasal. Kemudian di lampiran ada 3. Yang pertama adalah pedoman, yang kedua itu kriteria, ya. Yang ketiga adalah format laporan audit.
strukturnya. Kemudian dilanjut Mas Aldi. Nah, ini adalah tabel korespondensi terkait dengan perbedaan yang ada dari Permenaker 5 tahun 1996 dengan SMK 3 yang versi PP 50 tahun 2012 ya. Ada beberapa perbedaan fundamental. Di antaranya pertama, kalau di SMK 3 versi PP 50 ini memang menekankan ke arah efektivitas dan perlindungan ya. Juga nanti ada yang sifatnya pencegahan PAK, kemudian menjaga produktivitas gitu ya. Kan kalau di Permenaker 5 memang lebih kepada pendekatan dalam pendevelopan sistem gitu ya. Jadi tidak begitu detail dalam hal evaluasi efektivitas dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan kebijakan dan arah kebijakan, kalau di PP 50 di SMK 3 yang versi PP 50 itu ada minimum requirement atau standar minimal ya untuk membuat kebijakan itu perlu ada apa-apa saja. Sedangkan kalau di Permenaker 5 1996 itu tidak dijelaskan. Kemudian terkait dengan isi kebijakan, nah isi kebijakan kalau di SMK 3 yang PP 50 tahun 2012 itu memuat visi ya, memuat visi dan tujuan. Sedangkan kalau di Permenaker 5 itu tidak dijelaskan. Dan juga di PP 50 tahun 2012 ini lebih memperlihatkan keterlibatan pengusaha dan peran perwakilan karyawan atau tenaga kerja ya, perwakilan pekerja, serikat pekerja dalam hal ini. Kemudian isi kegiatan itu ada minimum ya, rencana kegiatan apa-apa saja yang harus dilakukan, ada minimum gitu ya. Jadi ada acuan minimalnya jika ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja itu ada panduannya. Sudah ada panduan untuk minimum apa saja. Nanti kan ini akan dilaporkan ya kepada pengawas ketenaga kerjaan setiap periode tertentu gitu ya. Dan seterusnya. Jadi memang ada cukup perbedaan ya, yang cukup fundamental sehingga memang di PP 50 tahun 2012 ini kalau kita lihat ya secara klausul yang 166 ini sudah sangat rigid ya, kalau saya bilang sudah sangat rigid, mencakup banyak hal-hal komprehensif yang mungkin ketika kita tidak melihat ke lampiran 2 penerapan sistem kita gitu ya, banyak sekali mungkin yang belum kita implementasikan. Makanya di SMK 3 ini terdiri dari 3 tahapan gitu ya. Ada tahap awal, kemudian ada tahap transisi, dan ada tahap lanjutan ya. Jadi pemenuhannya itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya dari 166 persyaratan kriterianya itu dibagi menjadi 3 tahapan ya. Nanti kita lihat seperti apa tahapan-tahapannya. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Keywordnya adalah SMK 3 yang pertama dia terintegrasi ya dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian fokusnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjaga produktivitas, ya, efisien dan produktif. Itu keywordnya. Dilanjut Mas Aldi. Kemudian sebagaimana kita ketahui terkait dengan pengertian K3 adalah semua kegiatan ya, untuk menjamin dan melindungi pekerja ya, dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dilanjut Mas Aldi. Nah, kalau auditnya, keyword untuk audit yang pertama adalah dia adalah aktivitas yang tersistematis. Sistematis artinya ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, ada rencana tindak lanjut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian setelah sistematis, dia independen. Ya. Dia independen artinya dia melakukan aktivitas tanpa intervensi, walaupun itu dilakukan secara internal sekalipun. Ya. Nah, kemudian dia sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Jadi internal audit atau audit SMK 3 yang dilakukan, baik itu eksternal maupun internal, dia merupakan satu aktivitas yang sistematis, independen, kemudian memiliki tujuan-tujuan tertentu berdasarkan persyaratan yang ditentukan. Dilanjut Mas Ali. Ya.
Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam diagram sebab akibat atau konsekuensi dari sebuah kecelakaan kerja memang terdapat banyak faktor ya. Banyak faktor. Bisa dia faktornya itu dari design engineering, bisa dia kesalahan atau kelalaian, kurangnya pengawasan, kurangnya komitmen manajemen, dan lain sebagainya gitu ya. Hingga memang dinilai ya sistem ini perlu dibangun dan diimplementasikan dengan menyeluruh. Diawali dengan kesadaran dan komitmen tentunya. Dilanjut Mas Aldi. Ya, saya sedikit melihat dasar-dasar pelaksanaan K3 baik secara yang yang disebutkan dalam ISO tadi ya 45001 maupun SMK3 ini memiliki beberapa alasan yang sama. Kalau kita lihat yang mendasari pertama adalah humanitarian gitu ya, atau alasan-alasan hak asasi manusia. Bahwa manusia memang berhak gitu ya untuk mendapatkan kehidupan yang layak termasuk ketika dia berada dalam aktivitas pekerjaan. Maka semua hak-hak kita untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak dalam arti memang layak secara keselamatan, kesehatan gitu ya, terhindar dari kecelakaan kerja dan terhindar dari penyakit akibat kerja. Kemudian alasan lainnya adalah ketika sistem itu sudah terimplementasi dengan baik, tentunya ini mencegah terjadinya sebuah kerugian. Kerugian-kerugian yang mungkin bisa menghambat produktivitas yang tentunya juga akan menimbulkan kerugian-kerugian yang lainnya ya, baik yang secara langsung biayanya gitu maupun yang tidak langsung. Tentunya alasan lainnya adalah pemenuhan peraturan. Ya. Diharapkan memang dalam hal pelaksanaan sistem manajemen K3 ini betul-betul didasari oleh kesadaran. Ya. Tidak lagi memang karena tuntutan dari peraturan, walaupun pada umumnya masih didasari oleh kemauan atau tuntutan untuk mematuhi peraturan. Tapi paling tidak ada kemauan untuk memenuhi itu ya. Seperti itu. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Jadi salah satu yang perlu juga kita ketahui ya terkait dengan SMK 3 ini adalah tujuan penerapannya. Dalam pasal 2 SMK 3 yang disebutkan bahwa keyword-nya adalah efektivitas. Ya, perlindungan yang efektif terhadap tenaga kerja dari apa? Dari penyakit akibat kerja dan dari kecelakaan kerja dengan proses yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian mencegah dan mengurangi. Jadi kata-kata mencegahnya di awal karena memang mindset-nya adalah pencegahan ya. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan PAK. Kemudian menciptakan tempat kerja yang aman dan mendorong produktivitas. Jadi ini hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Kemudian juga SMK 3 selain memang 3 hal ini tentunya tujuan-tujuan lainnya ya tentunya juga untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan tentunya juga mendapatkan nilai ya, artinya value, ada nilai yang dibangun dalam sebuah organisasi dan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Dilanjut Mas Aldi. Ya, dilanjut. Ya. Jadi kebijakan nasional SMK 3 ini memang merupakan pedoman ya dalam perusahaan menetapkan atau menerapkan SMK 3 di perusahaan atau di organisasinya, di mana nanti akan dibina oleh pembina sektor. Nah, di situ nanti akan melibatkan unsur-unsur dari pemerintah, kemudian unsur-unsur pihak-pihak terkait, gitu ya. Kalau di ISO kan tadi ada pihak-pihak terkait yang berkepentingan, gitu ya. Kalau dalam SMK 3 ini ya, ada memang instansi-instansi yang memang berkaitan ya dalam proses pembinaan dan pengawasan ya, terhadap penerapan sistem di perusahaan. Ya. Biasanya ada pengawasan ketenagakerjaan dan Binwasnaker gitu ya di Kemenaker RI sendiri. Kalau di daerah diturunkan nanti ada
pengawas ketenagakerjaan dari Disnaker setempat. Dilanjut, Mas Aldi. Ya. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa wajib bagi perusahaan punya seperti ini ya, mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau, ya, ada kata-kata atau, punya tingkat potensi bahaya yang tinggi. Bagaimana berkaitan dengan potensi bahaya yang tinggi? Nah, disebutkan di poin berikutnya adalah ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi memang ada referensinya di sana terkait dengan potensi bahaya yang tinggi yang dimaksud di poin sebelumnya. Ya. Kemudian dalam penerapannya juga memperhatikan peraturan, undang-undang, konvensi atau standar internasional. Ya. Jadi bisa diintegrasikan dan bisa memang juga untuk kalau tadi misalnya apa derajatnya tinggi mana sih gitu ya, sebenarnya ya keduanya sama-sama sistem, kemudian tinggal nanti kebijakan dari perusahaan mau tersertifikasinya ke yang mana, karena memang nanti badan sertifikasinya juga berbeda ya, yang mensertifikasi ISO dengan yang mensertifikasi ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian ada sedikit gangguan. Jadi memang ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan jika ingin mengintegrasikan gitu ya. Karena belum tentu badan sertifikasi yang melakukan sertifikasi terhadap SMK 3 itu juga bisa melakukan sertifikasi terhadap standar yang lainnya ya. Tapi jika ingin diintegrasikan ini sangat memungkinkan. Dilanjut Mas Aldi. Ya, dalam penerapannya ada beberapa hal. Ya. Pertama adalah penetapan kebijakan yang tadi juga sudah disampaikan ada minimum penetapan kebijakan memuat hal-hal apa saja gitu ya. Kemudian ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan rencana, pemantauan evaluasi, kemudian peninjauan dan peningkatan. Dan ini merupakan pedoman-pedoman yang nanti akan diturunkan menjadi elemen apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan. Dilanjut, Mas Aldi. Nah, ini adalah prinsip penerapannya yang tadi ya. Jadi ada penetapan kebijakan, kemudian perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi, serta peninjauan. Jadi yang 5 poin tadi adalah prinsip penerapan. Ya. Di mana salah satunya jika dalam audit ditemukan ada salah satu prinsip penerapan yang tidak terlaksana, ini bisa menjadi temuan major. Gitu ya. Lanjut, Mas Aldi. Jadi kalau tadi di ISO itu ada apa namanya konteks organisasi gitu ya, di mana di awal organisasi diminta untuk melihat atau melakukan identifikasi terhadap pihak-pihak eksternal, internal yang terkait gitu ya, isu-isu internal eksternal yang mungkin muncul. Nah, kalau di SMK 3, penetapan kebijakan terlebih dahulu didahului oleh peninjauan awal kondisi, ya, di mana ada identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko atau IBPR. Ya. Kemudian ada proses komparasi ya, dengan sektor lain atau perusahaan lain yang sudah menerapkan. Kemudian ada peninjauan sebab akibat dari kejadian yang membahayakan, walaupun itu tidak menjadi sebuah catatan kecelakaan, gitu ya. Nah, kemudian dilihat juga adalah penilaian dan efisiensi sumber daya yang disediakan. Jadi memang perlu ada penilaian awal atau tinjauan awal kondisi di mana nantinya hal-hal ini akan menjadi pertimbangan ketika organisasi akan menetapkan kebijakan K3-nya. Jadi harus dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya. Kemudian kebijakan juga harus dibangun dengan memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. Ya, jadi kebijakan juga bisa terus berkembang gitu ya sesuai dengan perkembangan sistem. Kemudian dengan memperhatikan masukan dari serikat pekerja atau perwakilan pekerja. Ya. Jadi bisa involvement ya dari tenaga kerja. Dalam hal ini masukan dari serikat pekerja. Barulah perusahaan menetapkan kebijakan K3. Dilanjut Mas Aldi.
Nah, tadi kan sudah disebutkan ya. Jadi kebijakan itu ada paling sedikit memuat apa saja gitu ya. Di sini ada visi, ada tujuan, kemudian ada komitmen ya, pernyataan komitmen, serta ada kerangka program kerja apa saja ya yang secara umum menggambarkan aktivitas SMK 3 di perusahaan. Dilanjut Mas Aldi. Oke. Jadi ada kewajiban untuk menyebarluaskan kebijakan ya setelah sudah ditetapkan gitu ya. Jadi ada kewajiban untuk menyebarluaskannya gitu ya sebagaimana dalam apa namanya prinsip perencanaan gitu ya. Jadi wajib ditetapkan dan wajib untuk disosialisasikan pada siapa saja. Yang pertama jelas kepada pekerja. Kemudian ada pihak-pihak terkait yang mungkin di luar karyawan yang mungkin berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Atau pihak-pihak eksternal yang berada di sekitar lingkungan perusahaan. Jadi nanti bisa disosialisasikan dengan berbagai macam media. Kalau sekarang kan sangat banyak ya media yang bisa digunakan. Baik official media maupun non-official juga bisa. Dilanjut Mas Aldi. Nah, tadi kan terkait dengan penetapan kebijakan. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan. Ya. Jadi perencanaan ini memang mengacu pada kebijakan. Ya. Dengan mempertimbangkan yang pertama hasil penelaahan awal tadi. Kemudian IBPR-nya, identifikasi bahaya, penilaian, dan penilaian risiko. Kemudian dengan meninjau juga peraturan perundang-undangan atau persyaratan lainnya. Serta sumber daya apa saja yang dimiliki atau sumber daya apa saja yang harus dimiliki. Nah, tentunya perencanaan ini melibatkan pihak-pihak. Misalnya ada ahli tingkat 3 yang ditunjuk oleh Kemenaker gitu ya, melalui SKP, surat keterangan penunjukan, yang ditunjuk ahli K3 tersebut untuk mengawasi aktivitas di satu perusahaan. Kemudian ada melibatkan panitia pembina keselamatan kesehatan kerja yang dibentuk oleh organisasi itu sendiri gitu ya. Kemudian membentuk P2K3. Kemudian ada wakil pekerja dan ada pihak terkait lainnya yang mungkin perlu dilibatkan dalam perencanaan kegiatan. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Jadi yang dimaksud penelaahan awal, seperti saya sudah sampaikan tadi, jadi adalah bagaimana proses memahami kondisi tingkat relevansi dari organisasi atau dari perusahaan terhadap sistem ya, terhadap sistem yang akan dibangun, serta ada keterkaitan apa saja dengan peraturan perundang-undangan tertentu yang mungkin berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sehingga nanti itu tertuang dalam IBPR ya, dalam identifikasi bahaya, penilaian risiko. Kemudian di situ kan nanti akan bisa dinilai ya. Kira-kira tingkat potensi bahayanya seperti apa. Sehingga nanti dalam pembuatan atau penetapan kebijakan serta kerangka program ya, perencanaan, nah itu bisa sinkron ya seperti itu. Dilanjut Mas Aldi. Kemudian rencana yang dibuat paling tidak juga meliputi hal berikut ya. Ada tujuan sasaran, ada skala prioritas, kemudian ada proses upaya pengendalian bahaya dengan hierarki kontrolnya gitu ya. Jadi ada eliminasi, substitusi, engineering control, administrasi, APD, dan seterusnya. Kemudian penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, serta sistem pertanggungjawaban. Nah, jadi perencanaan semua kegiatan yang direncanakan berkaitan dengan sistem manajemen K3 ya, ini paling sedikit memuat beberapa poin ini. Dan jika ada poin-poin tambahan lainnya itu dipersilakan sesuai dengan nanti apa yang disyaratkan dari 166 syaratan kriteria. Ya. Dilanjut Mas Aldi.
Nah, kemudian kita masuk ke prinsip yang ketiga, yaitu pelaksanaan rencana K3. Yang tentunya harus diperhatikan adalah perlu dilakukan oleh SDM yang berkompeten. Jadi perlu ada mapping ya, atau kompetensi ya, apa namanya, standar kompetensi ya. Kemudian nanti ada proses gap kompetensi itu seperti apa. Kemudian bagaimana evaluasinya jika ada gap kompetensi dan seterusnya. Kemudian ada sarana prasarana yang paling sedikit terdiri dari struktur organisasi, ya, yang dimana masing-masing tugas dan fungsi itu memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan kesehatan kerja di bidangnya masing-masing. Kemudian ada cost ya, atau ada budgeting. Kemudian ada prosedur-prosedur teknis, prosedur-prosedur terinformasi, ya, serta ada proses pendokumentasian dan instruksi kerja. Ya. Jadi ini memang yang harus disediakan gitu ya dalam pelaksanaan rencana program-program jika ingin terlaksana dengan baik gitu ya. Kemudian dilanjut, kemudian pelaksanaan rencana juga harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan peraturan perundang-undangan. Jika dalam aktivitasnya disyaratkan, misalnya harus melakukan identifikasi atau pemeriksaan air limbah misalnya, maka lakukan gitu ya, kegiatan pemeriksaan air limbah misalnya. Kemudian harus melakukan proses pengendalian terhadap, harus melakukan monitoring terhadap apa. Nah, itu juga semua persyaratan itu dilakukan dalam kegiatan karena memang di situ ada persyaratannya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatannya yang tadi itu ya berkaitan dengan rencana yang sudah dilakukan, ada proses di situ terlihat proses pengendalian. Kemudian bagaimana proses desain atau perencanaan. Ya, kemudian ada proses prosedur dan instruksi kerja. Kemudian ada di mana kita juga menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak eksternal, serta bagaimana ketika proses pengadaan barang dan jasa, bagaimana kemudian finish good atau produk akhir, ya. Kemudian bagaimana jika terjadi kondisi darurat, ya. Dan rencana pemulihan keadaan darurat. Nah, ini sebenarnya tadi sudah ada juga ya disyaratkan dalam ISO 45001 ya. Semua kegiatan-kegiatan ini sudah disampaikan juga, hanya mungkin ada di perbedaan struktur saja gitu ya. Nah, ini yang nanti perlu diselaraskan jika ingin diintegrasi. Ya, dilanjut, Kang Aldi. Ya. Jadi dari semua rencana kegiatan tadi, poin A sampai F itu kita mereferensi kepada IBPR. Ya. Sedangkan untuk proses emergency ataupun recovery plan itu berdasarkan potensi dari apa namanya kondisi yang sudah dipetakan atau sudah pernah terjadi sebelumnya jika memang pernah terjadi kondisi darurat atau misalnya kecelakaan kerja berdasarkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Dilanjut, Kang Aldi. Jadi manajemen harus menunjuk SDM ya, yang memang sudah memiliki kewenangan ya dalam hal ini misalnya ahli K3 umum gitu ya. Nah, itu kan sudah memiliki penunjukan ya, sehingga ada kewenangan menurut undang-undang dia untuk melakukan pengawasan dalam ruang lingkup terbatas ya, dalam ruang lingkup perusahaan yang ditunjuk. Gitu ya. Kemudian melibatkan pekerja, kemudian dengan membuat petunjuk-petunjuk, prosedur terinformasi, laporan dan pendokumentasian kegiatan. Nah, jadi pelaksanaan rencana ini harus disupport dengan hal-hal tersebut. Gitu ya. Di mana nanti juga ini akan dilaporkan oleh P2K3 ya pada pengawas ketenagakerjaan setempat sebagai pengawas sektor bidang gitu ya. Dilanjut Mas Aldi. Ya, jadi prosedur informasi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf D harus memberikan jaminan bahwa informasi K3 dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan, baik perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan. Jadi memang jika ada informasi terkait dengan
tiga, baik itu sifatnya perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan, kebijakan dan lain sebagainya, itu wajib diinformasikan kepada internal maupun pihak-pihak terkait. Lanjut, Mas Aldi. Oke, ini pelaporan masuk ke pelaporan kegiatan ya. Laporan kegiatan apa saja yang dilaporkan, gitu ya. Pertama, terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Kemudian jika adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya nanti ada temuan kalau dievaluasi gitu ya, dievaluasi undang-undang atau dilakukan audit gitu ya, internal maupun eksternal. Kemudian pelaporan kinerja K3, ya. Kemudian IBPR, identifikasi sumber bahaya, kemudian hal-hal yang diwajibkan yang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini berarti pelaporan-pelaporan yang harus dilaporkan ya jika terjadi misalnya kecelakaan atau misalnya ada ketidaksesuaian dan seterusnya. Tapi kalau kinerja IBPR kemudian list regulasi pemenuhan dan lain sebagainya ya memang itu dilaporkan secara reguler ya kepada pengawas biasanya dalam periode tertentu sesuai yang disyaratkan ya. Dilanjut Mas Aldi. Oke, ini kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan nanti P2K3 melakukan dokumentasi. Di mana dokumentasinya itu terdiri dari poin-poin berikut ini ya. Yang pertama, dia ada daftar undang-undang dan peraturan atau standar yang digunakan. Kemudian ada indikator kinerja, kemudian ada proses izin kerja, ada proses identifikasi bahaya dan penilaian resiko, ada proses pelatihan, kemudian inspeksi, kalibrasi pemeliharaan, ada catatan pemantauan, data record, baik itu yang sifatnya LTI, near miss, dan lain sebagainya. Kemudian ada hasil investigasi jika pernah terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada identifikasi produk termasuk komposisinya. Ada informasi mengenai pemasok atau kontraktor atau pihak eksternal yang menyediakan barang dan jasa untuk kita gunakan. Kemudian ada audit dan peninjauan SMK3. Nah, jadi ini nanti yang dilaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan oleh P2K3 ya. Dilanjut Mas Aldi. Oke. Sedikit lagi nanti habis ini kita diskusi. Pemantauan dan evaluasi kinerja. Ini berkaitan dengan ada beberapa tools yang mungkin digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja. Ya. Bisa dilakukan oleh pemeriksaan dan pengujian oleh pihak-pihak yang berkewenangan. Misalnya kalau itu internal audit, maka internal auditornya harus ditunjuk gitu ya, ditetapkan oleh organisasi dan tentunya sudah berkompeten. Misalnya pernah melakukan audit dan pernah diberikan pelatihan gitu ya. Kalaupun misalnya tidak ada SDM yang dinilai berkompeten di internal, itu bisa menggunakan SDM dari eksternal, ya, independen ya. Kemudian bisa juga menggunakan jasa PJK3 misalnya. Kemudian nanti hasilnya itu dilaporkan dan nanti akan dijadikan dasar sebagai bahan evaluasi tindakan atau rencana tindak lanjut. Oke, dilanjut Mas Aldi. Ya. Sehingga harapannya dengan evaluasi kinerja diharapkan bisa perusahaan nanti bisa melakukan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 secara berkesinambungan. Ya. Jadi nanti sudah ditinjau gitu ya dan direview, diaudit kebijakan, rencana, pelaksanaan, pemantauan, gitu ya, evaluasi sehingga nanti outputnya diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk meningkatkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Ya. Jadi kurang lebih itu ya 5 prinsipnya. Sebelum kita lanjut mungkin ada diskusi atau ada pertanyaan.
Silakan kalau ada. Ya, mungkin ada dari Bapak dan Ibu sekalian. Ada pertanyaan Pak Evan di kolom chat. Oh iya. Oke, ini ya Pak Pipin Honoris. Apabila perusahaan sudah mengimplementasikan ISO 45001 akan tetapi tidak dengan SMK 3, apakah sanksi real akan diterima oleh perusahaan? Ya. Maksudnya tidak menerapkan SMK 3 yang berdasarkan atau tidak certified terhadap PP 50 ya Pak. Kalau selama ini ya yang saya pahami, karena ISO 45001 itu juga merupakan sistem ya. Sehingga memang secara pemenuhan persyaratan bahwa perusahaan itu menerapkan sistem itu sebenarnya sudah gugur kewajiban. Tapi untuk apakah kemudian certified atau tidak itu perlu dilihat nanti dicocokkan dengan di lampiran 1 dan lampiran 2 Pak, untuk kalau mau ke PP 50 atau SMK 3 versi PP 50, karena di sana bisa terlihat apakah ISO 45001 yang sudah diterapkan itu sesuai dengan prinsip yang 5 ini ya, dan persyaratan yang 166 ini atau tidak gitu ya. Ini baru bisa comply ke SMK 3 yang versi PP 50. Tapi kalau sanksi real, jika sudah menerapkan sistem, seharusnya tidak ada sanksi kecuali tidak menerapkan. Sanksinya ada itu yang tadi di pasal 190 ya Undang-Undang 13 2003 jika dia sudah terkena kewajiban yang versi pasal 5 gitu ya Pak ya. Kemudian sanksinya apa? Sanksinya bisa berupa sanksi bisa dari mulai sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha Pak. Kalau di pasal 190 ayat pasal 190 Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian berapa lama interval untuk melakukan external audit dari pihak ketiga? Apakah wajib setiap perusahaan melakukan audit eksternal? Kalau misalnya Bapak mau tersertifikasi ya dilakukan oleh badan sertifikasi Pak ya. Ya konteksnya berarti eksternal gitu ya. Kalau SMK 3 ini sepemahaman saya berlaku satu periode itu sama Pak. Jadi ada 2 kali audit surveillance, kemudian nanti satu lagi resertifikasi. Gitu. Jadi ada 2 kali periode surveillance dan di tahun berikutnya baru dia sertifikasi. Jadi 3. Seperti itu. Apakah wajib setiap perusahaan melakukan audit eksternal? Ya kalau mau tersertifikasi yang mengaudit nanti eksternal Pak, badan sertifikasi. Kalau misalnya eksternal selain badan sertifikasi ya bisa jadi bisa klien atau bisa pihak-pihak yang memang berkepentingan melakukan itu. Ya. Oke. Barangkali ada lagi sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut langsung ke slide nomor 39 aja, Kang Aldi. Ya, kita masuk ke 12 elemen yang meliputi penerapan SMK 3 berdasarkan lampiran 2 PP 50 tahun 2012. Jadi ada 12 elemen ya, dari mulai pembangunan dan pelaksanaan komitmen, ya ini pasti menjadi salah satu poin dalam setiap penerapan sistem manajemen K3 ya, baik mutu sebenarnya sama ya, K3 mutu lingkungan. Pasti yang pertama kali dilihat adalah bagaimana manajemen melakukan pembangunan dan penetapan atau pernyataan komitmennya dalam penerapan sistem. Kemudian ada bagaimana pendokumentasian rencana, pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak gitu ya, design control and contract review gitu kalau bahasa standarnya ya. Kemudian bagaimana pengendalian dokumen, kemudian bagaimana pembelian dan pengendalian produk ya. Kemudian bagaimana keamanan bekerja berdasarkan SMK 3, kemudian bagaimana standar pemantauan, kemudian bagaimana proses pelaporan dan perbaikan, pengelolaan material dan perpindahannya, bagaimana proses pengumpulan data, analisa data, bagaimana proses pemeriksaan dan pengembangan keterampilan serta kemampuan. Nah, dari 12 elemen ini nanti akan dipecah menjadi 166 kriteria.
Ya, 12 elemen ini akan membawa 166 kriteria, di mana 166 kriteria tadi itu akan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ya. Ada tingkat awal, tingkat transisi, dan tingkat lanjutan. Mohon izin Mas Ali sebentar. Mohon izin. Baik, Pak Evan. Ngobrol dulu, Pak. Ngobrol. Untuk Bapak, Ibu sekalian, sambil menunggu Pak Evan, dipersilakan untuk menyediakan kopi, teh, atau minum supaya tetap rileks. Oke, dilanjut lagi. Mohon maaf ya, sedikit kendala teknis. Baik, bisa dilanjut ya, Kang Aldi ya. Bisa dilanjut slide-nya. Ya. Jadi 12 elemen tadi itu akan ada kriterianya nantinya, ada kriterianya. Kemudian nanti kriteria itu ada tingkat pencapaian penerapannya dan nanti bagaimana dari hasil pencapaian penerapan tersebut baru muncul penilaian hasil ya audit. Kalau sudah dilakukan proses audit gitu ya. Dilanjut Mas Aldi slide-nya. Jadi dari 166 kriteria untuk penilaian tingkat awal itu ada 64 kriteria. Dan ini masih mencakup 12 elemen tadi ya. Jadi ada 64 kriteria yang juga terbagi di 12 elemen tadi. Kemudian untuk tingkat transisi itu ada 122 kriteria. Dan untuk tingkat lanjutan itu ada 166 kriteria. Jadi sehingga kalau mau tersertifikasi, ini ada 3 tingkatan ya, ada tingkat awal, transisi, dan lanjutan. Dilanjut Mas Aldi. Nah, kalau tadi kita lihat ada 12 elemen gitu ya. Nah, ini tabel untuk penerapan tingkat penerapan terhadap 12 elemen tadi ya. Jadi untuk tingkat awal itu ada di kolom nomor 3 ya. Ada kriterianya itu ada 64 ya. Dimulai dari 1.1.1 sampai dengan 12.51 ya. Itu ada 64. Kemudian untuk tingkat transisi ya, itu jumlahnya menjadi 122 dengan ditambahkan poin kriteria 112 sampai dengan kriteria 12, 41 dan seterusnya. Sedangkan untuk tingkat lanjutan totalnya semua ada 166 kriteria dan ini masing-masing tingkatan yang tadi berasal dari 12 elemen SMK 3. Jadi ada 3 tingkatan ya. Harus langsung misalnya mau langsung ke tingkat lanjut ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya setidaknya ingin develop di tingkat awal juga ya nggak apa-apa. Tinggal dinilai kira-kira sejauh apa tingkat penerapannya. Dilanjut Mas Adi. Jadi pengawasannya dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan, ya, di mana pengawasannya ya sebenarnya pengawasannya dilakukan terhadap proses dan sistem yang sudah terbangun tadi ya, dari mulai pembangunan komitmen sampai dengan tindak lanjut ada temuan-temuan. Dilanjut Mas Aldi. Ya. Jadi diberikan waktu penyesuaian dan ketentuan peraturan sebelumnya gitu ya dengan masa 1 tahun dan sudah mulai berlaku di 12 April 2012. Sehingga di 2013 dan seterusnya ini sudah ya, bagi perusahaan yang menerapkan atau belum menerapkan SMK 3 tapi sudah memenuhi persyaratan, nah, diharapkan bisa memenuhi ya atau bisa menerapkan SMK 3. Jika ingin berpedoman pada PP 50 ini maka berarti di SMK 3 yang versi PP 50 tahun 2012. Ya, bisa melakukan proses sertifikasi. Nanti akan dilakukan oleh Kemenaker sertifikasinya dengan menunjuk badan sertifikasi yang ditunjuk oleh Kemenaker. Sampai sini ada pertanyaan?
Boleh Bapak dan Ibu sekalian kalau ada pertanyaan langsung disampaikan. ISO bisa integrated dengan SMK 3. Bisa, Bu. Bisa. Kemudian boleh di-share contoh kriteria audit SMK 3. Boleh di-share. Boleh, nanti saya kirim ke ini ya. Saya kirim ke Veritas ya, checklist-nya ya. Kriterianya ada 166. Itu nanti udah saya tandain ya, yang tingkat awal, tingkat transisi, tingkat lanjutan. Apa, nanti saya kasih aja. Nanti minta aja ke Veritas. Ya, akan dikirim. Langsung masuk ke slide ini aja, Mas Aldi. Ya, langsung masuk ke slide terkait dengan pedoman penilaian. Ada di slide yang Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang pedoman penilaian penerapan. Ya. Jadi ada tingkat penerapan. Ya, terus ya ini. Ya. Jadi ada tingkat penerapan SMK 3 tadi kan, kalau implementasi kan ada 3 tingkatan ya, ada tingkat awal, tingkat transisi, tingkat lanjutan. Nah, kalau penilaiannya pada pencapaian penerapan 0 sampai 59% itu termasuk nilai penerapan kurang. Sedangkan untuk 60 sampai 84% itu penerapan penilaian baik. Sedangkan untuk 85 sampai 100% itu memuaskan. Dan ini berlaku untuk 3 kategori tingkatan yang tadi ya. Kalau bisa dilihat di tabel di slide selanjutnya, Mas Aldi. Ya, jadi ini tingkat pencapaian dengan kategori tingkat penerapan ya. Tingkat penerapan pencapaian dengan kategori tingkat persyaratannya ya. Ada yang awal, transisi, dan lanjut. Dilanjut Mas Aldi slide-nya. Ya. Oke. Ini mungkin sedikit menyinggung audit ya. Audit kalau tadi kita sama-sama sudah perhatikan bahwa audit proses yang sistematis, independen, dan terencana gitu ya, sesuai dengan peraturan persyaratannya. Dalam proses audit ini sebenarnya ada salah satu tools ya, atau alat ukur, alat pantau, alat monitor sejauh apa efektivitas dari implementasi sistem yang sudah dibangun. Beberapa kategori dari korespondensi audit gitu ya, proses verifikasi, hasilnya yang pertama itu ada hasil memuaskan ya. Hasil memuaskan jika semua persyaratan peraturan perundang-undangan standar yang berlaku semua sudah diterapkan dengan baik. Ya, jadi semua kriteria yang diterapkan itu sudah terpenuhi. Kemudian ada observasi. Observasi adalah merupakan penilaian di mana penilaian tersebut lebih kepada memiliki tujuan peningkatan efektivitas ya. Jadi bukan sebuah temuan yang mengurangi tingkat penerapan, tapi dia bertujuan sebagai peluang untuk perbaikan gitu ya. Jadi kalau di dalam bahasa ISO-nya itu ada opportunity ya for improvement. Gitu. Kalau untuk non-conformity atau ketidaksesuaian itu ada 2. Yang pertama minor dan major. Minor itu jika terjadi sebuah inkonsistensi dalam implementasi. Kemudian kalau major itu lebih kepada implementasi yang tidak dilakukan. Jadi disyaratkan tapi tidak dilakukan. Ya. Biasanya karena memang tidak sesuai dengan peraturan gitu ya, ada peraturan atau persyaratan yang tidak dipenuhi, atau ada prinsip, salah satu dari 5 prinsip tadi di SMK 3 yang tidak dipenuhi. Ya. Kemudian ada satu lagi yang kategori kritikal, itu memang jika terjadi proses dalam proses terjadi fatality gitu ya. Ya seperti itu ya. Ini sedikit berkaitan dengan audit karena nanti memang untuk membuktikan ya, atau untuk pembuktian sejauh apa implementasi sistem harus dilakukan proses audit, dan proses audit ini sifatnya biasanya dia sampling ya. Dia sampling melihat sistem secara menyeluruh gitu ya, secara umum, yang nanti akan dilakukan secara berkala. Sehingga jika tidak terjadi temuan major, belum tentu sistemnya sempurna. Ya. Ataupun jika
terjadi ada temuan major ataupun minor gitu ya. Nah, itu bisa jadi bukan sistemnya tidak ada sama sekali, tapi ada sesuatu yang tidak konsisten atau kurangnya komitmen dari manajemen seperti itu. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan SMK 3 berdasarkan PP 50 ya. Jika ada diskusi atau pertanyaan silakan gitu ya yang berkaitan dengan tema kita pada siang ini. Silakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Jika ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Baik, mungkin dari Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan berkaitan dengan training kita pada hari ini? Ada? Atau ada yang masih bingung? Boleh jika ada langsung didiskusikan. Baik, barangkali kalau dari Bapak Ibu belum ada yang perusahaannya menerapkan SMK 3 atau sertifikasi SMK 3 di sini? Barangkali misalnya saya sudah sertifikat SMK 3. Kemudian saya mau ISO 45001, bisa nggak diintegrasi gitu ya? Atau gimana sih poin-poin integrasinya tuh biar lebih mudah? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ya, insya Allah ada beberapa pengalaman yang bisa saya bagi. Ya. Atau Pak, atau Mas, atau apa? Saya sama sekali belum paham tentang SMK 3, tapi perusahaan saya di tahun-tahun ini mau sertifikasi, apa yang harus saya lakukan gitu kan? Ada juga yang kayak gitu kan. Ada pertanyaan di kolom chat Pak Evans. Ya. Jika terjadi kecelakaan saat perjalanan pergi atau pulang kerja, apakah termasuk dalam ruang lingkup SMK 3? Dari Pak Imam Sujaka. Ya. Bagus nih Pak pertanyaannya Pak. Ya. Jadi Pak Imam, kalau Bapak berangkat dari rumah gitu ya menuju tempat kerja, itu kan udah dalam rangka bekerja ya Pak. Kemudian atau ketika dari kerja ke pulang gitu ya, itu kan ya masih dari aktivitas kerja ya. Terjadi kecelakaan, itu termasuk kecelakaan kerja atau tidak? Kalau Bapak melakukan aktivitas tersebut berdasarkan aktivitas yang rutin Bapak lakukan atau rute yang rutin Bapak lakukan, itu termasuk Pak. Tapi kalau once Bapak sewaktu berangkat, gitu ya, tiba-tiba ada keperluan tertentu, gitu ya, sehingga jalurnya nggak lewat jalur biasanya. Nah itu yang bisa menjadi pengecualian. Gitu ya. Lalu bagaimana kalau misalnya ternyata jalan yang biasa saya lalui ada kondisi tertentu, kayak misalnya kebanjiran, kemudian ada terjadi ditutup dan lain sebagainya gitu ya. Itu sifatnya force major Pak ya, sifatnya force major sehingga itu bisa dimasukkan ke dalam nanti fakta-fakta ketika diinvestigasi. Nah, seperti itu. Itu ya Pak ya. Pastikan kalau dicatat sebagai kecelakaan kerja, pastikan jalur yang Bapak tempuh adalah jalur yang biasa Bapak tempuh ketika proses perjalanan dan kembali dari pekerjaan. Yang lain barangkali? Poin-poin penting untuk persiapan sertifikasi SMK 3 apa saja mungkin Pak Evan bisa di-share dari Nona J. Onoi? Poin-poin penting untuk persiapan sertifikasi, oke. Jadi kalau misalnya ingin melakukan sertifikasi, ya, saran saya yang pertama terpenting adalah ini will-nya dari mana nih datangnya. Ya. Perhatikan ya, apakah willingnya datang dari kesadaran perusahaan terhadap pemenuhan peraturan,
atau memang ada proses represivitas gitu ya, misalnya memang dituntut secara terus-menerus. Ya. Karena nanti ini akan berbeda impressionnya, Bu. Ya. Kalau berdasarkan yang pernah saya tangani, kalau dia muncul dari kesadaran, itu akan lebih enak ketika kita melakukan proses development. Lebih enak kenapa? Karena kita menikmati prosesnya. Ada proses dari mulai kita meningkatkan kesadaran, kemudian mencari pemahamannya gitu ya, kemudian mencoba implementasinya, kemudian evaluasi lagi, dan seterusnya gitu ya sampai dengan nanti proses sertifikasi. Ya. Beda kalau misalnya dia memang karena tuntutan tertentu ya, biasanya ada due date, kemudian ada time limit ya. Kita punya waktu terbatas nih di bulan sekian harus sertifikasi karena tekanan tertentu misalnya. Tentunya harus melibatkan pihak-pihak terkait yang mungkin juga bisa mensupport atau bisa membantu ya, misalnya konsultan dan lain sebagainya. Ya. Dengan tentunya biasanya pemahamannya agak sedikit perlu dibantu ya, perlu banyak dibantu oleh pihak eksternal. Ya, jadi pastikan yang pertama willingnya datang dari mana, Bu. Kemudian yang kedua timnya dipersiapkan, Bu, karena ini memang walaupun secara normatif ya ini harus dilakukan dengan melibatkan pihak A, B, C, D, tapi nanti faktanya di lapangan tetap butuh ada tim yang concern dalam pendevelopmenan sistem ini. Ya. Nah, kemudian itu kan termasuk tim itu sumber daya ya. Sumber daya kemudian yang ketiga tentunya cost, ya, budget itu juga harus disiapkan. Budget bukan hanya budget buat sertifikasi, tapi juga budget untuk bagaimana caranya pemenuhan persyaratan, gitu ya. Nah itu 3 hal itu Bu ya, perhatikan. Bagaimana karyawan mengetahui bahwa perusahaan sudah tersertifikasi? Untuk perusahaan yang sudah tersertifikasi, dia ada sertifikatnya dari Kemenaker, Pak. Ya biasanya itu suatu kebanggaan dipajang di depan lobi atau apa namanya di depan pintu masuk gitu ya. Karena itu merupakan satu penghargaan tertinggi dari negara kepada suatu perusahaan sudah melaksanakan SMK 3 melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Walaupun nanti yang audit ya nggak langsung kementerian Pak, bisa jadi nanti badan sertifikasi yang ditunjuk. Tapi nanti sertifikatnya dari kementerian seperti itu. Yang lain silakan kalau ada. Di sini hujan deras, jadi suaranya agak kurang jelas ya. Kalau mungkin kalau ada gangguan sinyal, mohon maaf ya, lagi hujan deras. Di sana gimana, Mas Aldi, hujan nggak di Veritas? Tidak, Pak. Tapi suara Bapak jelas kok. Jelas ya? Oke. Ya. Mungkin masih ada. Silakan. Serta ada lagi mau bertanya atau didiskusikan? Oke, mungkin kalau nggak ada, boleh saya kasih closing statement ya, Mas Aldi ya? Oh iya, silakan Pak Evan. Baik, terima kasih Mas Aldi, teman-teman Veritas, teman-teman peserta, Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin ya menyampaikan summary ya dari apa yang sudah kita diskusikan sejak pagi. Yang pertama, sebenarnya ingin kita sampaikan dalam diskusi sesi hari ini, dari sesi pertama maupun sesi siang ini, bahwa dalam penerapan sistem manajemen, ya baik itu mutu, lingkungan, dan K3, ya, ini perlu terkait dengan, mohon maaf saya sebentar ya, ada sedikit harus. Baik, sambil menunggu Pak Evan, saya mengingatkan kembali untuk para peserta, Bapak, Ibu, serta kakak sekalian untuk sekiranya mengisi form penilaian training ISO ini ya. Sudah ada linknya di chat. Ya, baik Pak Evan, dilanjutkan. Boleh saya lanjut ya? Mohon maaf, sedikit gangguan. Yang pertama saya sampaikan adalah dalam penerapan sistem manajemen, baik itu K3, lingkungan maupun mutu, diperlukan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari masing-masing organisasi. Kemudian yang kedua,
sistem manajemen terintegrasi memiliki fungsi yang sangat krusial ya dalam sustainability sebuah organisasi, apalagi kalau konteksnya adalah business development gitu ya. Jadi keberlangsungan sebuah organisasi, kemudian produktivitasnya itu sangat bergantung kepada sistem manajemen yang sudah established dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, dalam implementasi sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja berdasarkan PP 50 tahun 2012 gitu ya. Dengan ISO 45001 versi 2018 ya, kedua-duanya sama-sama sistem. Perbedaannya yang satu adalah produk dari turunan dari undang-undang, kemudian satu adalah standar internasional. Namun keduanya adalah sistem manajemen yang dimana jika dilaksanakan itu sudah memenuhi kewajiban organisasi untuk bisa menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Berkaitan dengan sertifikasinya, itu diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk tingkat relevansi mana yang paling relevan dengan kondisi organisasinya. Nah, mungkin itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan atau kurang pas, kurang sesuai ekspektasi. Lagi-lagi mungkin kita untuk sesi-sesi interpretasi dan lain sebagainya butuh waktu tambahan yang mudah-mudahan Veritas mau mengadakan gitu ya. Jika ada teman-teman yang butuh lebih jauh terkait dengan interpretasi sistem manajemen terintegrasi ini. Dari saya cukup, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan teman-teman Veritas yang sudah menyelenggarakan. Mungkin cukup dulu dari saya, sementara saya kembalikan kepada Mas Aldi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Evan sudah memberikan materinya dari pagi sampai sekarang. Sekali lagi saya mengingatkan untuk para peserta yang hadir agar sekiranya mengisi form penilaian training pada hari ini ya. Sebab itu akan menjadi evaluasi Veritas untuk mengadakan training-training yang lebih baik lagi selanjutnya. Selanjutnya kita foto bersama Bapak-bapak, Ibu-ibu dan kakak sekalian. Untuk dimohon agar menyalakan kameranya. Ya, akan difoto oleh Bapak Operator. Dipersilakan Pak Operator. Semuanya dibuka. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Evans dan seluruh peserta yang sudah hadir. Saya mengingatkan kembali untuk agar peserta mengisi link absen ya, itu untuk kelengkapan data nanti baik yang untuk sertifikat maupun yang lain-lainnya ya. Dan untuk memudahkan Veritas kemudian menindaklanjuti di training selanjutnya. Untuk sertifikat masih kita layani sampai pada H+1 ya, training sampai besok berarti. Nah, itu saja. Sekali lagi saya selaku MC dan moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyakiti. Selanjutnya nanti akan kita bahas via grup ya, Bapak-bapak, Ibu dan kakak sekalian. Sekali lagi terima kasih dari saya Aldi Agustiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi. Ya.